Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roidatul Fauzia dari kelas RA1 Fakultas Ilmu Kesehatan Keperawatan. Hari ini saya ingin menjelaskan materi Sistem Informasi Kesehatan pertemuan ke-10. Implementasi manajemen sistem informasi kesehatan pada rumah sakit. Rumah sakit adalah bagian integral organisasi sosial dan medik yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar beserta lingkungannya. Sebagai institusi publik, rumah sakit memberikan pelayanan yang ekstra efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan yang baik dari segi medis maupun non-medis. Sistem pelaporan rekam medis yang akurat dan efisien merupakan bagian terpenting dari mutu pelayanan rumah sakit. Tipe laporan yang harus dikeluarkan, pelaporan yang harus dilakukan oleh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, harus sesuai dengan format dan standar dataset minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jenis laporan yang dibuat oleh rumah sakit adalah ada laporan rawat inap, pengunjungan rumah sakit, kunjungan rawat jalan, kegiatan kebidanan dan perinatologi, kegiatan pembedahan, kesehatan jiwa, pelayanan pelawat darurat, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada laboratorium kesehatan pemerintah atau swasta. Definisi laboratorium kesehatan adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi material-material baik yang berasal dari manusia atau lingkungan secara kualitatif maupun kuantitatif. Laboratorium kesehatan merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesehatan khususnya bagi kepentingan preventif dan kuratif, bahkan promotif dan rehabilitatif. Tipe laporan yang harus dikeluarkan, yang pertama ada laporan pemeriksaan laboratorium, kunjungan pasien, profil laboratorium kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan alat. Selanjutnya ada gudang farmasi kesehatan. Gudang farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya. Tipe laporan yang harus dikeluarkan ada laporan barang farmasi masuk, farmasi keluar, farmasi rusak, kadaluarsa, jumlah stok barang farmasi, fast moving, atau tenaga farmasi. Selanjutnya ada apotek pemerintah atau swasta. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Yang dimaksud praktek kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Tipe laporan yang harus dikeluarkan yaitu laporan pelayanan obat pasien, profil apotek, tenaga apotek, sarana dan alat, mutasi obat masuk keluar rusak atau penghapusan obat rusak atau kadaluarsa. Selanjutnya ada laboratorium radiologi pemerintah atau swasta. Laboratorium radiologi adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, mengidentifikasi tubuh pasien menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Pada awalnya, frekuensi yang dipakai berbentuk sinar X-ray, namun kemajuan teknologi modern memakai pemindaian scanning gelombang yang sangat tinggi ultrasonik seperti ultrasonografi. Tipe laporan yang harus dilakukan yaitu pelayanan pemeriksaan radiologi, profil laboratorium radiologi, tenaga radiologi, dan sarana alat radiologi. Nah, selanjutnya ada klinik atau praktik dokter. Klinik atau praktik dokter adalah seorang dokter yang mempunyai izin praktek dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat sekitar lingkungannya. Tipe laporan yang harus dikeluarkan yaitu laporan khusus penyakit dan laporan kunjungan pelayanan pasien. Definisi praktek bidan adalah seorang bidan yang mempunyai izin praktek dan memberikan pelayanan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas. Memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir.
Yang terakhir, ada tipe laporan yang harus diberikan, yaitu laporan pelayanan pasien, layanan KIA, gizi, imunisasi, resep obat pasien, dan profil bidan. Baik, itu dia penjelasan dari saya tentang materi implementasi manajemen sistem informasi kesehatan pada rumah sakit pada pertemuan ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.